Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, hari ini gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Sekarang bersama dengan Kak Stevi, kita akan memulai ibadah hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami pada hari ini bisa berkumpul secara daring untuk beribadah. Tuhan, kiranya kami bisa fokus dalam mengikuti ibadah ini sehingga kiranya firman yang akan kami dengarkan bisa menjadi panduan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dari lagu Allah Adalah Kasih. Adik-adik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Kalau adik-adik ada yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Hari ini bertemu lagi dengan Kak Nana, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing dengan keadaan yang baik. Tuhan berkati sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati kami menjadi anak-anak-Mu yang mau mendengar serta melakukan firman-Mu nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, saatnya sekarang kita untuk baca Alkitab. Adik-adik dipersilakan membuka Alkitabnya dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, bahwa ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendirilah telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut.
Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik, sudah siap mendengar firman Tuhan? Sudah siap ya? Sekarang Kak Nana mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah merasa sedih? Wah, semua manusia pasti pernah merasa sedih ya adik-adik. Tapi adik-adik pernah nggak sih ketika lagi sedih, lalu ada seseorang yang menghibur adik-adik? Misalnya nih, sekarang adik-adik tuh lagi pengen banget main di luar sama teman-teman. Tapi adik-adik tahu kalau sekarang kita susah ya untuk keluar bertemu dengan orang karena COVID-19. Lalu adik-adik di rumah jadi bete, sedih. Lalu mama papa nyamperin adik-adik untuk memberikan hadiah, mainan atau makanan kesukaan adik-adik. Siapa yang pernah kayak gitu? Nah, itu cara mama papa menghibur adik-adik ketika adik-adik sedih. Jadi lupa kan rasa sedihnya. Senang ya adik-adik kalau kita lagi sedih, terus ada orang yang menghibur kita. Nah, firman Tuhan kali ini, bangsa Yehuda juga lagi sedih adik-adik, sedang putus asa. Karena apa? Karena mereka harus kalah berperang dengan bangsa Babel. Tapi mereka kalah perang bukan berarti karena bangsa Babel lebih kuat ya, tapi karena Allah tidak berada di sisi mereka atau mereka tidak diberkati oleh Tuhan Allah. Karena itu mereka jadi kalah sehingga mereka harus dibawa ke tanah Babelonia untuk diasingkan. Wah, adik-adik bayangin deh, jauh dari rumah, susah dapat makanan, susah dapat minuman, dan harus berada di tengah kota yang adik-adik tidak tahu di mana. Pasti sedih kan? Sama nih, bangsa Yehuda juga lagi sedih, putus asa karena hal itu adik-adik. Tapi adik-adik tahu nggak nih, kenapa bangsa Yehuda saat itu tidak diberkati oleh Allah? Ya betul, bangsa Yehuda tidak diberkati oleh Allah karena saat itu bangsa Yehuda bandel. Mereka melakukan perbuatan yang tidak Tuhan Allah sukai, seperti menyembah berhala, hidup tidak jujur, sering berantem. Makanya Allah kecewa. Lalu Allah memutuskan untuk menghukum bangsa Yehuda dengan cara kalah perang dengan bangsa Babel. Tapi Tuhan Allah tidak selamanya membiarkan bangsa Yehuda bersedih. Karena Tuhan Allah mempunyai kasih yang besar kepada semua makhluk ciptaannya, Allah tidak membiarkan bangsa Yehuda sedih dan putus asa adik-adik. Oleh karena itu, Allah mengirimkan Nabi Yesaya untuk memberikan kabar baik kepada bangsa Yehuda. Ada yang tahu nggak ya kabar baiknya apa? Apa ya kabar baiknya? Yuk kita lihat di ayat yang pertama. Bacaan Alkitab tadi di ayat yang pertama, Yesaya 40 ayat 1. Karena bacain ya, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Nah, pesan yang Nabi Yesaya sampaikan ini merupakan kabar baik loh bagi bangsa Yehuda, karena berarti Tuhan Allah akan menyelamatkan bangsa Yehuda. Artinya bangsa Yehuda akan dibebaskan dari tanah Babel. Wah, pasti bangsa Yehuda senang sekali karena akan diselamatkan oleh Allah. Nah, adik-adik, karena Allah mempunyai kasih yang besar, walaupun Allah sudah dikecewakan oleh bangsa Yehuda, tapi Allah mengampuni bangsa Yehuda dan kembali menolong bangsa Yehuda. Sama seperti kehidupan adik-adik yang sekarang, kehidupan adik-adik, kehidupan Kak Nana, kehidupan mama papa, dan orang-orang yang ada di sekitar adik-adik, itu juga sudah diselamatkan loh oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu, kita harus seperti bangsa Yehuda yang mau berubah menjadi lebih baik dan selalu bersyukur kepada Allah. Bagaimana sih kita harus bersyukur di dalam kehidupan kita? Bukan hanya baca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan aja adik-adik. Ada banyak loh hal baik yang bisa adik-adik lakukan. Contohnya bisa dari rumah adik-adik dulu. Misalnya nih adik-adik
Mau mendengar perintah mama papa, mau mendengar perintah kakek nenek, tidak membantah. Ayo, siapa yang di sini kalau lagi dinasihatin mama papanya suka ngebantah? Wah, Tuhan Allah tidak suka tuh adik-adik. Mama papa lagi nasihatin adik-adik itu berarti ada hal baik yang akan disampaikan oleh mama papa agar adik-adik bisa merubah sikap adik-adik menjadi lebih baik. Bukan berarti mama papa nggak sayang loh sama adik-adik. Lalu mau mengerjakan perintah guru. Kalau di sini yang lagi sekolah ada PR, langsung dikerjain apa nanti aja? Langsung dikerjain. Wah, hebat. Berarti adik-adik sudah mau mendengar perintah guru. Itu juga termasuk hal baik yang Tuhan Allah suka loh. Nah, adik-adik, di sini Allah mau mengajarkan kita menjadi bangsa Yehuda yang mau berubah lebih baik. Walaupun Allah sudah dikecewakan, tapi Allah tetap memberkati bangsa Yehuda sama seperti memberkati adik-adik sekarang. Oleh karena itu, adik-adik harus selalu bersyukur dalam kehidupannya. Jangan lupa juga adik-adik selalu mengasihi, karena Tuhan Allah sudah mengajarkan kita untuk mengasihi terlebih dahulu. Nah adik-adik, mulai dari sekarang mari kita bersyukur atas penyertaan Allah, atas keselamatan Allah yang sudah diberikan kepada kita dengan cara berbuat baik kepada lingkungan sekitar kita, dimulai dari keluarga kita sendiri. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita untuk berdoa. Mari semuanya lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari Minggu ini kami boleh bangun pagi dengan kondisi tubuh yang baik. Lalu kami sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Tuhan berkati kami menjadi anak-anak-Mu yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya, serta bersyukur setiap harinya di dalam kehidupan kami. Tuhan mau berkati kami menjadi anak-anak yang mau mendengar dan tidak melakukan hal-hal buruk yang bisa menyakiti Tuhan Allah. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan berkati bangsa negara kami ini di dalam tangan Tuhan, agar bangsa negara kami tetap bisa tercipta damai dan juga kesejahteraan masyarakat. Tuhan, kami juga mau berkati untuk orang tua kami Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, agar mereka tetap bisa menemani pertumbuhan kami. Begitu pula Tuhan, kami mau berdoa buat kakak layan Tuhan, berkati setiap pekerjaannya dan juga kesehatannya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan yang tidak baik. Tuhan, kiranya sembuhkan mereka agar mereka tiap minggunya bisa kembali mendengarkan firman Tuhan dan juga tiap harinya bisa melakukan aktivitas. Tuhan, sekali lagi kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan. Inilah doa dan permohonan kami, berkati kami Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sesudah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan sambil bernyanyi dari lagu Beri Padanya. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan dan juga amplop. Lalu, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IAMPA dan bulan pengumpulan persembahan di depan bagian amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong ke mama papa untuk menyimpan uang persembahan yang nantinya mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik tiap akhir bulan ke gereja. Mama papa bisa memasukkan uang persembahan ke kotak yang sudah disediakan di ruang konsistori gereja, atau mama papa bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik, jangan lupa ingatkan mama papa untuk mengumpulkan uang persembahan setiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah menyisihkan apa yang kami punya untuk persembahan-Mu. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan bisa menjadi perpanjangan berkat-Mu bagi pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal Pelkat PA 2021. Untuk Natal kali ini, Kakak Layan akan membagikan bingkisan Natal. Nah, untuk mendapatkan bingkisan Natal, ada beberapa syarat yang harus diikuti adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus mendaftarkan diri ke Kakak Layan melalui Kak Gebi dan harus mengikuti ibadah Zoom Natal PA pada tanggal 26 Desember 2021. Adik-adik bisa minta bantuan Mama Papa untuk mendaftarkannya di nomor WA Kak Gebi berikut ini. Paling lambat pada hari Sabtu 11 Desember 2021. Lalu yang kedua, adik-adik harus membuat aktivitas. Untuk kelas TK dan Batita, aktivitasnya foto adik-adik bernuansa Natal. Untuk kelas kecil dan tanggung, aktivitasnya membuat kartu ucapan Natal. Aktivitas adik-adik kelas Batita sampai tanggung kemudian diposting ke Instagram dengan hashtag berikut ini. Adik-adik dapat memposting aktivitas adik-adik di Instagram paling lambat pada hari Sabtu 25 Desember 2021. Aktivitas adik-adik yang sudah diposting selanjutnya akan ditukar dengan bingkisan Natal yang akan diantarkan oleh Kakak Layan kepada adik-adik. Dan syarat yang terakhir, adik-adik harus ada di rumah saat Kakak Layan akan mengantarkan hadiah ya. Selain itu, kita juga akan memberikan pujian melalui virtual choir PA dengan lagu Alam Raya Berkumandang. Untuk deadline pengiriman video yaitu pada hari Minggu 19 Desember 2021 ke Kakak Rea melalui WhatsApp. Ditunggu ya adik-adik. Kakak Layan berharap banyak adik-adik yang dapat mengikuti perayaan Natal nanti. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi kembali dari lagu Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah adik-adik, sekarang kita sudah tiba di akhir IMPA Online. Terima kasih adik-adik sudah
menyaksikan IMPA online dari awal sampai akhir dengan sikap yang baik. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Sebelum kita mengakhiri IMPA online ini, Karana mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Mari semua tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dari awal IMPA online sampai sekarang. Tuhan, kami ingin menyerahkan 1 minggu kami ke depan Tuhan. Tuhan berkati semua kegiatan sekolah kami atau semua kegiatan yang akan kami lakukan. Tuhan juga mau berkati kegiatan mama, papa dan juga pekerjaannya. Tolong jaga kesehatannya agar 1 minggu ke depan dan seterusnya mereka bisa menemani pertumbuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, ibadah hari Minggu ini sudah selesai. Semoga adik-adik dan keluarga selalu sehat selalu ya. Dan kiranya adik-adik tetap semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati.